Nah, jangan skip, kalau mau ngomong jangan skip. Ini nanti saya mau ngomong ya, sebagian di tengah-tengahnya saya ngomong ya. Iya, dokter. Ya, halo. Skip dulu. Ya, ini saat penurunan DOC ya dari kendaraan kantor ya, dari kantor breeding ya. Halo, suaranya nggak dengar? Halo, Ya. Mereka belum mereka jadi ada di mood, moodnya dilepas dulu semua. Mereka belum lepas moodnya. Moodnya nggak dilepas ya, moodnya kamu. Anak-anak semua moodnya lepasin supaya bisa saya. Semua moodnya dilepas aja benar. Ya. dokter. Jadi enak, jadi semua bisa komunikasi moodnya lepas kabeh. Jadi nanti semua bisa ngomong gitu ya. Sudah? Sudah, dokter. Ya. Ini adalah persiapan dari turun daripada anak ayam atau DOC dari breeding farm, dari hatchery ya, dari turun hatchery. Lanjut, jalan. Ya, ini skip lagi sebentar. Ya, ini setelah ditebarkan di dalam kandang, jadi tidak boleh langsung ditumpahkan dari boxnya itu langsung ditumpahkan semua, enggak. Jadi harus diambil satu persatu dengan tangan, supaya enggak stres. Gitu. Oke, lanjut. Ya, skip dulu. Ini adalah kondisi ayam yang kurang baik atau istilahnya biasanya dari semper, jadi kakinya lumpuh satu atau biasanya tidak bisa bangun. Ya, ini memang begitu terlihat ini harus segera diambil ya, supaya tidak membebani anak kandang yang lain. Ya, terus. Ini lihat ya, tadi itu kan tempat di bawahnya tempat minuman basah gitu ya. Skip. Jadi di bawah tempat minum yang basah tadi itu harusnya diambil korannya. Terus skip lagi. Tadi kan lihat pemanas tadi ya. Skip ya. Pemanas tadi kan kelihatan tadi ya. Itu ketinggiannya kurang lebih 1 paha ya, setinggi paha. Jadi jangan terlalu tinggi sekali. Kalau terlalu tinggi kurang panas, kalau terlalu rendah kepanasan. Ya, lanjut. Ini skip coba, saya beritahu skip dulu. Kalau Anda lihat ini tempat minumnya kan terbuka lebar ya. Ini hati-hati memancing anak ayam DOC-nya tadi untuk berenang. Jadi dia akan nyemplung di tempat minum itu sehingga badannya basah. Jadi kalau badannya basah, maka begitu dia habis nyemplung, dia keluar ke sekem, maka badannya penuh dengan kotoran sekem. Ya, ini juga mengundang infeksi yang lain. Ya. Jadi untuk menghindari itu, maka di antar tempat minum itu dikasih dengan
semacam batu atau kerikil yang sudah dicuci, atau pakai kelereng juga boleh, kelereng atau batu kerikil yang sudah dicuci, supaya ayam tersebut kalau nyemplung di tempat minum itu tidak basah badannya, badan bagian bawahnya nggak basah. Ya, jadi lanjut. Ini yang skip. Tadi yang semper ini harusnya segera ditarik keluar ya. Yang semper harusnya segera ditarik keluar. Ya, terus lanjut. Ya, skip terus, skip. Kalau Anda lihat yang membetulkan pemanas atau pemanas, lihat itu ya, arahnya tidak boleh datar, tetapi dia harus sedikit mendongkak ke atas ya. Kalau dia datar maka akan terlalu panas juga. Ya, nggak boleh datar, harus mendongkak ke atas supaya cahaya panasnya itu nabrak ke pembatasnya ini, yang seng ini. Ya, oke, terus lanjut mas, ya. Ya, terus ini perhatikan ya, di sebelah penyekat yang sebelah kanan ini, yang itu kan sebelahnya ada ruangan yang tanpa alas ya, artinya yang terbuka. Itu berbahaya kalau seperti saat ini, di mana kalau pagi hari cuaca sangat dingin banget, maka udara dingin akan naik dari bawah ke atas masuk ke dalam kandang. Jadi kalau kita melihat suasana seperti saat ini, jadi Juni, Juli, Agustus, September, maka ruang ini harus ditutup dengan bekas sak pakan itu, supaya udara dingin tidak masuk ke dalam kandang. Ya, lanjut. Ini skip dulu. Ini skipnya adalah alat untuk mengukur pH air, juga untuk mengukur suhu air. pH air dan suhu air ini memang, dan kandungan klor ya, kandungan klor di dalam air. Ini alat ini cukup mahal. Atau apakah Anda sudah pernah melihat alat ini? Semua sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat alat ini? Belum. Oke, ini alat salah satu perlengkapan kandang yang mestinya Anda minimum harus tahu ini alat ini untuk apa. Ini sebenarnya untuk mengukur pH, untuk mengukur klor, dan untuk mengukur suhu udara, suhu air. Suhu air yang ideal bagi air daripada broiler ini sekitar 23 sampai 24 derajat. Ya, lanjut. Ini lihat, pakannya sudah tercakup, skip dulu ya. Pakannya sudah bercampur dengan sekam. Ini berbahaya karena nanti temboloknya akan berisi banyak sekam sehingga mudah menimbulkan radang pada temboloknya itu. Ya, terus lanjut. Ini pada kandang yang belum siap ya. Halo. Broiler close house ini, skip dulu ya. Ini kandang ayam close house di daerah Pemalang. Ini yang ada 3 tingkat ya. Kalau kamu lihat di atasnya itu kan ada tingkatnya. Dan tingkatnya dia pakai pakai galvanum untuk supaya tidak terbuang percuma. Ini kandang close house ya. Kandang close house yang sistemnya 3 tingkat. Ya, dengan sistem tempat pakannya pakai ini pakai rantai. Jadi itu lihat pipa yang di sebelah kanan ini ada 2, 3, 4 ya, dan 4 ya. Itu pakannya akan berputar gitu, akan keluar di tempat pakannya itu keluar. Demikian pula tempat minumnya juga ada sama. Jadi ada 4 tempat pakan, 4 tempat minum. Dan kandangnya memang sangat padat
Kalau di Indonesia maksimum sekitar 15 ekor sampai 16 ekor per meter perseginya. Jadi 15 sampai 16 ekor per meter perseginya. Kalau di Brasil itu per meter perseginya sampai 25. Jadi lebih padat. Ya. Ini kandangnya untuk 3. Ya. Nanti sama juga dengan layer, tapi layer sistemnya bukan sistem di lantai begini, tapi dia pakai kandang baterai. Ya. Kalau ini broiler sistemnya gini. Ini kandang close di daerah Pemalang, Jawa Tengah. Ya. Lanjut. Selamat siang. Kali ini saya di Petarukan, Pemalang ya. Di kandang ukuran 11 kali 114, populasi 51.000, 3 lantai. Di sini ada pemilik kandang, kita langsung sapa saja. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke. Dengan Bapak siapa? Mohon maaf, kita tanya-tanya di kandang ini. Pak siapa, Pak? Dengan Eko Bambang. Pak Bambang ya? Eko Bambang. Pak Ya. Eko Bambang, oke. Kok kurang jelas ini videonya, lampunya itu karena kuning Pak ya, ini apa putih ini. Nah ini kelihatan Pak Eko Bambang. Pak Eko Bambang ini kandang 11 kali 114 ya, Ya, 3 lantai, populasi 51.000. 51.000. Menggunakan pan feeder ya, Ya. pan feeder 3 len, nipelnya 4 len ya. Land. Ini usia ayam berapa ini? 30 hari. 30 hari. Ya. 30 hari mengikuti kemitraan apa Pak? Mustika. Mustika ya, Mustika Pokpan ya, Mustika itu. Untuk exhaust menggunakan berapa unit per lantai? Per lantai 6. 6 ya, 6 unit, berarti kali 3, 18 ya. 18. Berarti listriknya 3 pas nih pasti. 3 pas. 3 pas. Untuk cell deck menggunakan berapa meter nih? Untuk sementara 9 meter. Sementara 9 meter kurang panjang Kurang panjang, dulunya ya. ya. Ini posisi cell deck di sebelah kanan kiri. Nanti kita lihat untuk apa? Nah, pengertian cell deck itu adalah tempat masuknya angin ya dari sebelah kiri dan kanan. Dan yang terbaik harusnya cell deck itu juga ada di belakang juga. Jadi 3 ya, kiri, belakang, kanan, belakang. Jadi yang di ujung depan tadi yang Anda lihat sekarang ini, di depan itu ada lubang, ada 3. Itu berarti ada lagi pas tempat untuk menyedot udara dari dalam kandang. Tadi Anda camkan, dengarkan dulu ya tadi ada berapa kipas, ukuran kandangnya berapa kali berapa. Nanti Anda lihat caranya menghitung kipas itu ada caranya ya sebenarnya. Panjang kali lebar kali tinggi dibagi dengan luas daripada cell deck itu juga dikatakan kecepatan angin gitu. Nanti Anda bisa, nanti saya kasih rumusnya sendiri ya, nanti kalau suatu saat Anda ada yang mungkin Mbak Anissa nanti bisa tanya pada saya, nanti saya beritahu caranya ngitung ya, hitung berapa kipas yang dibutuhkan untuk ya. Dan lampu, Anda lihat ini lampunya adalah putih. Anda semua kalau lampu kamar dikasih biru, itu maka ada broiler dikasih mesinnya biru supaya tujuan kita melihara broiler habis makan, minum, tidur, makan, minum, tidur gitu ya. Jadi memang dia diciptakan untuk badannya besar ya. Itu memang keistimewaan daripada broiler ya. Nanti kalau ada yang ingin tanya monggo ya. Jadi pas persis saya skip atau Anda tanya yang mau tanya ya. Lanjut. Konvennya yang di luar, posisi ini di lantai 1, populasinya berarti per lantai 17.000. 17.000. Sudah berapa lama ini Pak? Ini baru 2 periode. 2 periode. Tapi beternak sudah lama atau memang dulu open atau open. dulu open? Dulu open. Open berapa tahun Pak? Sejak 2009. Satu periode ayam broiler itu adalah 35 hari ya. Jadi kalau dia bilang 2 periode berarti 2 kali 35 hari sudah 70 hari. Jadi satu periode 35 hari, kemudian dijarak kandang 2 minggu, terus kemudian isi kembali ya. Jadi
broiler sekarang ini broiler yang sekarang ya, nanti broiler yang angkatan berikutnya itu umur 35 hari beratnya sudah mencapai 3 kilo. Kalau yang sekarang ini 35 hari masih sekitar 2 kilo. Nanti di pertengahan tahun 2021 nanti sudah mencapai 3 kilo. Jadi bayangkan besarnya pahanya ayam itu segede kalkun nanti. Anda bisa bayangkan ngerokoti pahanya ayam gedenya seperti itu. Jadi ini nantinya ini bibitnya sudah ada ya, sudah masuk di Indonesia. Jadi parent stocknya sudah ada, tinggal nanti final stocknya akan masuk, nyusul. Jadi tadi ada dijelaskan ya berapa populasinya per kandangnya berapa. Memang tidak masuk padat ya, termasuk padat sekali. Ini kalau orang mau ngambil ayam mati aja susah, memang. Ya, kalau pada broiler begini memang susah. Di luar negeri juga sama. Biasanya orang masuk tuh masuk ke kandang broiler itu hanya pada saat mau ngambil bangkai. Syukur-syukur bangkainya enggak habis dimakani sama temennya sendiri kadang-kadang. Ya, kalau di dalam negeri Indonesia masih diambil lah. Ya, itu. Lanjut. Dan ini 2019 berarti 10 tahun udah beternak ayam ya, tapi sistemnya open. Untuk close house baru pertama kali ini. Ya, Oke. Enak mana nih kalau untuk open sama close? Ya jelas close house. Close house. Oh gitu. Cuman di situ memang kalau ditanya enak mana open sama close, pasti enak close. Pertama karena jumlahnya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan open, tapi harganya yang juga lebih mahal, harga bahan bakunya. Contohnya itu Anda lihat besi-besinya itu, yang penyangganya itu besi semua ya, juga pakai galvalum yang di atasnya itu juga nggak murah tuh ya, cukup mahal. Jadi memang enaknya enak yang close, tapi beban biayanya lebih mahal. Contohnya kipas itu yang 52 inch itu yang sudah di belakang itu 52 inch itu per 1 bulannya per biji kipas itu biayanya kurang lebih 1 juta rupiah. Jadi kalau tadi dia bilang ada 18 kipas, berarti untuk ongkos kipasnya doang, listriknya kipas itu sudah 18 juta. Belum yang lain-lain, belum pakannya, belum apa. Ini dia tenaga kerja pakai 2 ya, ini per sekatnya 2 pakai 2, mesinnya kurang ya nih. Kalau 2 itu terlalu ngoyo nanti orangnya. Harusnya 3 atau 4. Tapi ini termasuk ngirit tenaga kerja. Ya. Kalau di luar negeri memang biasanya 1 ya. Jangan mereka tidak pernah pakai 2, tapi pakai 1. Kalau di Indonesia pakai 2. Ya. Ini kalau saat starter grower atau starter atau pada saat DOJ datang mungkin masih bisa terkejar. Tapi kalau sudah fase broiler yang besar gini susah untuk dikejar. Ya. Oke, lanjut. Sama populasi lebih banyak Pak ya? Ya betul. Oke. Mungkin apalagi yang ditanya ya, kemarin banyak yang nanya-nanya nih untuk bikin kandang close house, kurang lebih estimasi aja ini untuk biayanya berapa Pak? Dari segi material ini kan pakai besi apa? Besi IWF 100 ya? IWF 150. Oh 150. Dan UNP 100. Ya. Ini UNP-nya. Ini UNP. IWF-nya itu ya 150. Oke. Bangunannya mantap. Menggunakan bahan feeder juga otomatis. Kalau Anda lihat tadi, ongkos biayanya adalah luar biasa. Ya memang kalau Anda ada modal, ya lebih baik pakai close dan pakai besi, karena dia akan lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan pakai kandang pakai bambu. Tapi biayanya lebih besar. Ya ini pasti ada risikonya ya, bersama ada risikonya. Anda tadi ngeri ya jumlah biayanya dulu. Jadi kalau Anda bagi yang mau mencoba jadi peternak ayam dan mau pelihara close house, pertimbangkan dulu sistem harganya. Ya, terus lanjut. Anak kandangnya berapa ini?
Ini untuk anak kandang per lantai 2. Per lantai 2, jadi ada 6. Ada 6 satu mandor. Oh, 1 mandor. Harusnya kan kalau misalkan nggak otomatis kan lebih banyak. Lebih banyak, tapi saya kasihan. Oh, Bongkar makan. siap, bongkar pakan sama panen juga ya. Iya. Jadi lebih banyak ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih. Masuk di channel Jinggo Farm di YouTube, Pak. Nanti bisa dilihat di sana. Barangkali ada peternak lainnya yang pemula atau yang sudah senior lah, bisa melihat untuk kandangnya Pak Eko Bambang di Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Boleh kita lihat sisi luar sama mungkin ini kan 3 lantai. 3 lantai. Mungkin sama ya, dalamnya kan sama. Aku pengen lihat di konvennya aja, Pak. Oke, monggo. Oke, siap, sambil jalan, Pak ya. Oke. Ini handsetnya di mana, Pak? Ya? Pakai handset nggak ini? Kok handset nipple? Nggak. Buka tutup itu toh. Iya. Oh. Maybe. Oh. Kalau nggak pakai handset, tekanan airnya itu nggak kelihatan. Nih. Oh, pakai handset juga ya? Handset itu pembuangan udara saat air jatuh dari tandon biar terlihat. Ya, itu Anda lihat ya caranya tempat minumnya tadi ya. Jadi di bawahnya ada tadahnya supaya tidak jatuh ke sekam. Jadi itu memang lebih irit memang ya, lebih irit dan menghindari basahnya liter. Ya, tadi Anda kalau lihat ngomongnya bapaknya tadi itu kan 51.000 hanya dijalani dengan 2 orang. Berarti Anda bisa bayangkan itu sampai dengan panen ya. Berarti kalau mengangkati pada saat panen 2 orang gimana caranya itu? Satu hari malam belum selesai itu, Pak. Ya, gitu. Lanjut. Tekanan airnya itu berapa persen. Kalau ini kan nggak tahu berapa persen. Ibaratnya jenengan udah megah mewah kayak gini, tapi dari segi minumnya belum bisa ditentukan. Nah, alatnya seperti Kemarin nggak lihat di tempat saya. Nanti tak kirim foto wes lewat WA. Makanya kan aku sembari lihat ini kan juga nggak kepasang handsetnya. Iya. Nah ini mengatur airnya. Kalau ayam gede kan butuhnya airnya banyak, Pak. Ya, betul. Nah kalau ayamnya kecil beda lagi. Kalau tekanannya semakin gede, itu ayamnya malah nggak mau minum. Iya. Nah, ini hoppernya 70 kilo. Iya. 1,5 karung ya. Nah ini posisinya 3 lantai. Kalau dia Pak. Hopper artinya tempat untuk memberikan makanan lewat ke masing-masing pipa tadi itu. Jadi tempat menuangkan makanan, kemudian dijalankan dengan rantai, baru dia masuk ke tempat makan. Ya, itu hopper. Itu pada layer nanti ada bentuknya macam-macam kalau di layer, tapi kalau di broiler masukkan tertentu, tempat tertentu, hopper itu kemudian dijalankan lewat pipa. Lanjut, terus. Kayak ini ya, apa namanya? Katrol kayak lift gitu. Oh, pakai katrol, tapi aku pengen ke atas juga. Harus ke sana ya. Oke. Buat ini tak. Gudangnya di sini. Nah, ini pakan pok. Tarik. Juga sama. Kemana sih pakai itu? Enggak, di luar. Udah di luar. Itu masih di dalam. Kemana? Oh, di sana. Iya. Padet banget sumpah. Lewat ya susah. Ini untung pakai pan feeder jadi nggak usah sampai sana ya. Iya. Tapi kalau kecil pakai baby chick nggak, Pak? Betul. Pakai ya. Ini karena udah gede jadi baby chicknya nggak pakai ya. Kita keluar. Tarik. 3 lantainya udahlah. Tarik saja karena. Oh, pintunya di sana. Pak Eko Bambang menemani di video kali ini. Kayak Purfair atau Super Saver nih? Ini untuk lantai
Oh, ini sistel ya. Oke, sistel. Pendek Pak yo? Ya yang atas pendek. Hah? Iya. Ini 180 kalau nggak salah. 180 ya, karena ada sekam aku kan tingginya nggak 180. Oke, 6 loh. Pakai 6 Skip dulu Pak. Jadi sama. tingginya kalau dia bilang 180 ya mestinya sih ya plus minus bisa dipakai, tapi memang biasanya kalau 180 terlalu, kalau pada saat ada pemanas itu terasa sekali panas ya. Kalau belum ada pemanas ya apa-apa, kalau sudah dewasa gini ya apa-apa, tapi kalau ada pada saat TOC kan pakai brooding ya, itu panas sekali. Tapi kalau tua gini panasnya bukan dari brooding, tapi panasnya dari tubuh ayam itu sendiri, karena tubuh ayam itu panasnya adalah 41 derajat Celcius, sehingga dia juga mengeluarkan panas juga ya. Terus lanjut. Langsung turun 3 lantai kalau nggak pakai katrol ya melasake sing nggawa pur Pak ya. Iya. Cuman yang Semarang 3 lantai tapi nggak pakai pan feeder, pakai katrol juga, masih manual lah. Kalau yang Demak 2 lantai pakai itu, pakai pan feeder otomatis. Nah, ini rencana yang mau dibangun sebelah mana? Ini, oh ini. Ini Pak, oh Iya. lebar 9 ini. Iya 9. Kandang kedua rencana sini katanya mau sama Jinggo Farm ya. Kita, nah ini dikasih paranet ben awet kok terpale. Ah iya dong. Oh, wah paranetnya full. Memang lebih nggak terlalu panas ya Pak ya. Iya. Bagus sih. Juragan paranet kemarin kok. Paranet itu berfungsi adalah mengurangi masuknya cahaya ke dalam kandang. Itu biasanya memang dipakai untuk mengurangi cahaya. Kalau pada ayam broiler memang terlalu banyak sinar tuh memang dia adalah kurang baik. Demikian pula pada ayam petelur. Kalau ayam petelur pada saat dia fase bertelur, di mana sinarnya terlalu banyak, maka dia akan timbul efek kanibal. Ya. Kalau pada broiler nggak timbul kanibal, tapi dia akan gerak terus, jadi akhirnya panas tubuhnya akan naik. Jadi ini memang paranet ini memang fungsinya adalah mengurangi sinar matahari yang masuk ke dalam kandang. Jadi ini tambal sulam ya, memang ya biasa gini lah kalau kandang ayam di desa itu selalu kita lihat hasilnya gini. Ya. Tapi ini termasuk padat ya dengan kandang segitu. Ini dia mau membangun 3 kandang, ini sudah luar biasa nih. Ya 3 kali 51 sudah 153 sendiri, dikalikan 3 kandang berarti 300 lebih, 400 ya, 400 lebih, 40.000 lebih ya, ini ayam. Cukup banyak nih, termasuk orangnya itu cukup kuat ini. Ya, oke lanjut. Oke, terpale buka tutup pakai handwind, pakai tirai. Tirai handwind. Tirai handwind ya, buat tirai. Kita lihat ke belakang. Wah, panas nih lumayan. Lokasinya samping tol, jadi enak kalau mau supply turunnya di tol aja, ini nanti di Lansir. Ya, tone sih neng jenengan yo. Iya. Oh ya, aku kok ngelali sih. Ora tak aman. Panjang tetap sama ini nanti kandang kedua. Sama yo. 6 kali. Ini berapa sel DG tadi? Berapa 6? Berapa? 6. 9 meter. Kan Pak blowernya 6. 6 kalau 1 kali 30 lembar kali 30 kali 1 kali 5 kali 6 30. Ini berapa lembar itu Pak? Lewatnya mana Pak? Sini. Nah 30
30 lembar kali 60 18 meter. Gantungannya nganggo. Wih. Kok yang atas gak dipasang? Lah ini belum datang ini katanya. Oh, 2 bulan udah panen tapi belum dipasang. Oh. Keren. Ya. Lu suara ya, Pak? Ini adalah kipas yang memakai kon ya. Kon itu artinya penutup di bagian belakang yang bentuknya bulat. Jadi itu dengan adanya kon itu maka daya dorong kipas akan semakin kuat. Sehingga sering dipakai untuk tambahan pada kandang-kandang close house itu memakai kon. Jadi kon itu adalah penutup di belakang kipas untuk mengarahkan angin lebih keras ke belakang. Ya, ini enak karena jauh dari rumah ya. Kalau dekat dengan rumah maka pasti akan banyak protes tentang baunya sedapnya tidak karu-karuan kalau segini. Ya. Terus lanjut. Oh, busuk Pak, nggak usah. Busuk oh? Nggak usah oh. Oke, mungkin terlihat dari samping 3 lantai pakai kon, yang terpasang baru lantai 1 ya. Iya. Lagian lantai 2 masangnya agak ribet juga nih. Iya. Harus pakai trancak gitu buat apa? Paduan sing masang. Cuman besinya udah dipasang oh. Balik apa? Laba-laba nih. Iya. Oke. Mungkin cukup sekian Pak Eko Bambang. Ya, kali ini oke. di video saya udah 10 menit nih. Terima kasih. Salam sukses peternak Nusantara. Salam sukses bersama Jinggova, Pak. Salaman dulu. Selamat. Ya. Oke, mantap. Skip dulu. Kita pindah ke nah ini yang kedua nih operasional close house-nya. Ini nanti di sini ini kita akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dasar daripada close house. Jadi nanti mungkin sebelum kita masuk ke sini ada yang mau ditanyakan dari tadi yang materi tadi sebelum lewat barangkali ada yang mau tanya? Nggak apa-apa silakan tanya karena saya yakin Anda melihat close house ini kan pada broiler kan mungkin baru kali ini ya. Kalau layer Anda mungkin sudah pernah, tapi kalau pada broiler jarang sekali. Dok, saya mau tanya. Halo, dokter. Halo. Lanjut Mas, Mbak. Iya dokter. Ini apa? Itu kan tadi katanya si peternaknya itu dapat dana dari perusahaan mentari apa gitu ya dokter. Nah itu apakah sebanyak itu ya dokter sampai dia bisa membuat close house yang harganya sangat mahal? Iya. Halo? Iya dokter. Halo? Dari calon poktan tadi tuh? Iya. Enggak, itu kemitraan Mbak, kemitraan. Iya, tapi nanti tetap dia harus bayar Pak. Dia tetap harus bayar. Iya, maksudnya apakah sebanyak itu dokter? Bisa buat close house yang kayak gitu, yang biayanya sangat mahal itu. Dan kan dia sebelumnya sudah open house dulu kan, dia 10 tahun di Oh iya. Kalau langsung dari close house gitu ya, waduh, kemakan di close house-nya aja dulu. Ya. Gitu berarti maksudnya dia berawal dari sana terus ngumpulin uang sendiri Ya. gitu ya dokter. Terus untungnya bisa dibangun buat itu. Ya bukan untungnya, karena 10 tahun itu belum tentu 10 kali 12 bulan itu untung terus loh ya. Iya. Karena di broiler itu biasanya dari 10 kali periode, ya 10 kali periode berarti kan 1,2 bulan sekali ya. Itu paling yang untung paling tinggal 4 atau 3 lah paling untungnya, yang lainnya rugi ya, atau impas. Karena nggak mungkin 10 periode 10-10-nya untung itu nggak mungkin, jarang dan tidak pernah terjadi di Indonesia. Ya. Karena problemnya kan banyak ya. Seperti sekarang ini, cuaca yang pagi terlalu dingin
siang terlalu panas itu pasti problem di ayamnya. Yang pagi dingin itu pasti akan timbul. Oh ya gitu ya dokter. Terima kasih dokter. Luar biasa ini. Ya. Dan kematiannya sangat hebat. Jadi jangan dibayangkan ya kalau kita punya close house, kita ada 10 periode, 10-10-nya untung terus. Waduh, enak kalau bisa untung terus ya bagus. Tapi umumnya enggak bisa. Umumnya. Ya. Dari 10 itu paling 3, 4 aja sudah paling bagus lah. 4. Ya. Yang lainnya biasanya impas atau enggak rugi. Ya. Gitu. Ya, terima kasih dokter. Ya, ada lagi yang mau tanya? Enggak apa-apa. Silakan. Dokter mau ya, Ya, dok, maaf mau tanya untuk standar tinggi kandang untuk close house itu berapa ya dok? Kalau 180 itu terlalu pendek? Bukan terlalu pendek, Mbak. Bukan terlalu pendek. Cukupan, Mbak, sebenarnya. Pokoknya orangnya jangan sampai diingkluk gitu, Mbak. Jadi kalau masuk kandang jangan sampai diingkluk gitu. Kan kasihan, Mbak. Kasih makan, minum kan repot. Ya sekitar 180 sampai 190 lah. Gitu. Ya. Tapi semakin tinggi kamu akan semakin nyedot kipasnya semakin banyak. Itu tadi kan 6 ya. Kalau kamu semakin tinggi, katakanlah 2 meter misalnya, kipasnya jauh lebih banyak. Pasti lebih banyak. Mungkin pula lebar inletnya, dia pasti lebih lebar. Ya. Oke, terus saya mau tanya. Jadi mempengaruhi kebutuhan kipasnya juga. Ya. Jadi udara yang dimasukkan ke dalam kandang itu. Ya. Baik dokter, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Dokter, saya ingin bertanya dokter. Ya. Kalau untuk kandang close house sendiri itu apakah bisa lebih disederhanakan ya dokter ya? Kalau misalnya kayak diakalin pakai ini biar tidak terlalu biayanya tidak terlalu keluarnya banyak gitu dok untuk ya. Jumlah ayam yang masih belum terlalu banyak seperti itu. Ya, memang bisa diakali, Mbak. Kalau tadi kan mahalnya karena dia pakai besi kan. Ya, besi itu pasti lebih mahal. Kan kita bisa akali dengan bambu yang mungkin lebih ringan ya dari. Tapi bambu kan masa pemeliharaannya kan lebih pendek dibandingkan dengan besi. Ya. Jadi ada plus, ada minusnya juga gitu. Dan pada bambu biasanya sering-sering keropos kan. Dan kalau kandangnya panggung seperti tadi itu biasanya sering-sering yang ngasih makan itu kejeblos kakinya ke bawah. Jadi itu kadang-kadang kasihan juga ya yang ngasih makan. Itu Anda juga perlu pertimbangan di situ. Itu aja. Kalau kita bisa ngirit lah. Jadi maksud saya kalau Anda mau enggak terlalu boros bisa pakai bambu. Juga tadi paranet itu enggak perlu dipakai semuanya sudah pakai tirai aja tahu gue. Gitu. Terus tempat makan, tempat minum sebenarnya nggak perlu pakai tempat makan otomatis juga boleh, nggak apa-apa. Tapi hanya nanti nyucinya yang soronya, yang bagian nyuci tempat makan, tempat minumnya yang soro. Ya, kalau otomatis kan enak, Mbak. Tinggal langsung selesai, dibuang, habis, isi lagi. Ya, tapi kalau tempat makan, tempat minum otomatis nggak bisa, Mbak. Itu harus makan otomatis nggak bisa. Itu tuh yang biasa ya, yang pakai galon ataupun itu tuh waktu repot. Ya. Gitu. Terima kasih dokter. Ya, ada lagi yang mau tanya? Nggak apa-apa, Anda silakan tanya. Saya semakin senang karena ya. Silakan. Ya, dokter tadi kan dokter jelasin kalau misalnya ayam petelur kebanyakan cahaya itu mengakibatkan kanibal. Nah, untuk ayam broiler itu tidak. Itu kenapa ya, dokter? Karena broiler relatif lebih tenang ya. Dan memang diciptakan dari broiler itu bukan tidak ada loh ya. Kanibal di broiler bukan tidak ada. Ada, tapi dibandingkan dengan petelur, dia lebih ganas ayam petelur. Ya. Jadi kalau terlalu terang juga dia akan maju kanibal juga ada sama. Tapi dibandingkan dengan ayam petelur, dia jauh lebih ringan. Gitu. Ya.
Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Mau nanya dok? Ya silakan. Di video tadi yang nipelnya di bawahnya ada bentukan kayak sendok untuk menahan air tidak jatuh ke sekam. Bukannya itu apa ya dok? Kalau ayamnya minum dari sana biasanya sekamnya malah nempel di sendok itunya dok. Karena pernah lihat di kandang apa ya percobaannya pokpan dok yang close house malah sekamnya naik di situ. Ya bisa karena itu tingkahnya ayam yang biasanya kalau ayam itu yang dari induk muda mbak ya atau mas ya dari induk muda itu biasanya tingkahnya tidak karu-karuan. Jadi morat-marit apa nyeker-nyeker sekam di bawah dilempar ke atas semua. Itu biasa memang ada, terutama dari induk muda ya, kalau induk tua enggak. Ya. Jadi kalau kalian itu kan setiap periode itu kalau periode umur induknya itu sama enak kita meliharanya bisa seirama, tapi kok beda umur induknya terlalu lebar risikonya itu. Ya. Kalau dari kemitraan nggak bisa request periode induk? Nggak bisa mbak, Mas. Itu semua breeding farm itu pasti ada beberapa usia ya. Contohnya kita di multi breeder mbak ya. Saya dulu mantan orang multi breeder Java Confit. Itu satu unit breeding farm itu minimum ada 3 atau 4 umur. 3-4 umur ya. Jadi dia pasti ada yang tua, ada yang setengah tua, ada yang pas, ada yang di bawahnya, gitu. Itu pasti ada itu. Oleh karena itu dalam setiap pengiriman anak ayam, pasti akan Anda lihat, bedanya kok banyak, ada yang gede, ada yang tengah-tengah, ada yang cilik. Nah itu pasti akan terjadi selisih yang banyak itu. Itu tidak bisa dihindari, itu Pak. Kita tidak bisa milih, aku minta yang tua semua, atau aku minta yang tengah-tengah semua, tidak bisa. Karena breeding farm masih rugi kalau dia milih. Coba memilihkan ayam itu rugi, dia tidak mau. Gitu. Itu memang risikonya kita melihara ayam yang pokoknya kita percaya penuh pada breeding farm. Hatchery-nya yang menentukan. Ya. Anda kan sering ya melihat kalau Anda diterima di commercial farm, kok satunya gede, satunya cilik, satunya gede. Nah itulah beda umur induknya. Ya. Baik, terima kasih banyak dok. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Gak apa-apa, ini mau bebas terbuka. Jadi kalau Anda ada di depan saya, ada kesempatan silakan tanya. Kalau Anda yang menjadi unek-unek yang kepingin Anda tahu, monggo silakan. Mumpung saya bisa memberikan masukan. Karena saya dulu bekerja di PT Java Confit selama 32 tahun di lapangan ya. Jadi saya sudah pernah buka ayam di BTT ayam tuh kalau dihitung sampai hari saya pensiun di umur hampir 33 tahunnya itu sudah 1 juta lebih ya yang saya potong ya. Baik itu umur DOC maupun grower ataupun layer ataupun broiler yang sudah dewasa. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Cukup, kalau sudah cukup kita lanjutkan yang ini ya, operasional closed. Ini nanti Anda perhatikan ya, apa fungsinya, kipas itu nariknya gimana, terus inlet itu fungsinya, bentuknya U yang bagus, maksudnya. Kalau umumnya bentuknya adalah kiri kanan aja, tapi yang terbaik adalah bentuk U. Kalau punya pokpan bentuknya U ya, di belakang ada, di pinggir ada, kiri, di pinggir kanan juga ada. Oke, terus lanjut. Ini sebenarnya membutuhkan apa, lalu kandang memberikan apa. Jadi ada yang membutuhkan, ada yang memberikan. Channel YouTube saya DM Tesla Muhammad Tohul. Kali ini saya akan membahas mengenai dasar-dasar operasional close house. Nah, pernah dulu saya sampaikan melalui blog, sekarang saya sampaikan melalui video supaya lebih jelas. Hanya karena keterbatasan waktu nanti akan saya buat bagian per bagian. Ini bagian pertama dari video saya tentang operasional
close house. Baik, saya mulai dari pengenalan kandang close house. Secara sederhana, kandang close house itu kira-kira seperti ini bangunannya. Secara sederhana, bangunan close house itu terdiri bagian belakang kandang. Ini saya perkenalkan dari belakang dulu. Kemudian di bagian kandang ini ada namanya kipas tarik. Jadi kerjanya kipas tarik ini atau exhaust fan ini menarik angin dari dalam kandang, bukan didorong untuk keluar, bukan, tapi ditarik. Kenapa ditarik? Karena dengan ditarik itu nanti angin ini akan lebih laminar, tidak turbulen. Tapi kalau didorong nanti akan ada bagian samping kandang. Nah, ini bagian samping ini ada tirai penutup, jadi tidak full tembok semua. Tapi kalau mau full tembok semua juga nggak apa-apa, atau dinding apa terserah, supaya lebih mudah kali ya. Menurut saya kalau wilayah Indonesia sekarang ini ya jangan main-main pakai full ditutup, karena listriknya sering mati. Kecuali kalau kita itu punya cadangan listrik ya, seperti genset. Ketika listrik mati langsung di PLN diganti dengan genset, maka tidak mengkhawatirkan untuk tidak menggunakan tirai. Tapi kali ini kalau mau menggunakan penutup tirai juga nggak apa-apa, mungkin lebih murah ya. Ya, saya jelaskan dulu mengapa di Indonesia harus pakai tirai. Karena Anda kalau Anda yang hidup di desa pasti tahu ya, di desa itu listriknya pasti 5 menit nyala, 5 menit mati, 5 menit nyala, setengah jam mati, atau yang setengah jam nyala, 1 jam mati. Itu sering ya terjadi di desa. Ya, itulah bahayanya kalau listrik mati. Maka di dalam kandang kalau kita pakai sistem tembok semuanya, maka tidak ada udara yang ada di dalam kandang, sehingga ayam tersebut akan kehabisan oksigen. Ya. Ini pernah terjadi di daerah Pasuruan, kandang close house tapi pakai tirai juga ya. Seharusnya begitu listrik mati atau padam, maka harus ada alarm yang berbunyi, artinya entah bagian listriknya, entah satpamnya, entah orang kandangnya, itu harus ngecek ke sistem gensetnya bagaimana. Kalau gensetnya nggak segera nyala, lebih dari 10 menit kelenger ayamnya pasti. Ya, ini pernah terjadi di daerah Pasuruan, itu matinya lebih dari 1 jam, akhirnya 50.000 mati semua. Ya, ini Anda bisa bayangkan ya, kalau sampai dengan listrik itu mati. Ini yang berbahaya bagi kita. Jadi, jangan sampai terjadi listrik mati tanpa ada gensetnya. Dan gensetnya itu biasanya ada yang bisa langsung begitu pet langsung greng nyala gitu. Ada, tapi ada yang pet baru 5 menit baru nyala, itu yang berbahaya ya. Jadi usahakan kalau Anda memakai sistem genset, carilah yang begitu mati pet langsung greng nyala gitu. Jangan nunggu sampai 10 menit atau 15 menit. Ini sangat berbahaya. Ya, lanjut. Terus, kemudian kita lihat lagi di bagian depan. Bagian depan ini ada namanya inlet, bagian inlet samping. Ini perhatikan ada bagian inlet samping. Kemudian di sini saya gambarkan ada inlet bagian depan. Kalau misalnya inlet bagian depan ini ditiadakan bagaimana? Nggak masalah sih, tapi menurut pengalaman saya tampaknya akan lebih menyenangkan mengoperasikan close house dengan inlet di depan. Nah, di sini juga saya tampilkan juga ada yang namanya inlet bagian sisi sebelahnya lagi. Jadi saya menggunakan 3 inlet gambaran ini menurut ilustrasi ini supaya teman-teman paham. Sebelum masuk inlet itu ada yang namanya cell deck. Cell deck ini sebenarnya bahan kertas untuk menyerap air, nanti akan dialiri oleh air bagi yang ingin menggunakan cell deck. Seandainya tidak menggunakan cell deck, wilayahnya sudah dingin, saya pikir tidak perlu cell deck, tidak masalah, langsung ke inlet. Tetapi kalau wilayah-wilayah panas, saya sarankan menggunakan cell deck, karena dengan menggunakan cell deck itu kawan-kawan akan mampu mengendalikan suhu di dalam
kandang dengan baik dengan suhu yang sangat tinggi di luarnya. Kemudian setelah sel deck itu akan sel deck ini kan terbuatnya kan dari kertas. Ini sama fungsinya seperti radiatornya pada mobil. Ya, tidak harus pakai kertas, tapi di Magetan itu ada juga yang memakai genteng. Jadi genteng yang disusun seperti sel deck itu. Tapi kejelekannya dia tidak bisa menyerap air. Jadi otomatis pengaruh kan harusnya kalau sel deck yang dari karton itu kan dialiri air, kalau air itu dilewati udara dingin atau angin, maka dia akan segera berubah menjadi dingin. Tapi kalau pakai genteng nggak bisa. Itu lebih murah memang, tapi dampaknya kurang begitu baik. Jadi ini kelemahan daripada pakai genteng. Tahu ya genteng yang bukan genteng, batu bata yang ada lubang-lubangnya itu. Pernah lihat ya batu bata yang berlubang. Itu ada juga lubang-lubangnya itu. Tapi hasilnya kurang begitu baik. Jadi sel deck ini yang terbaik, tapi biasanya hati-hati pada daerah-daerah yang tikusnya banyak, maka sel deck ini menjadi sarang tikus untuk beranak di situ. Karena hawanya enak kan, dingin. Teman-teman BKL pasti kalau Anda BKL di kandang close house pasti senang masuk kandang close house karena apa? Karena lebih dingin. Enak kalau di kandang close house daripada kalau di kandang open. Kalau kandang open panas sekali, kalau kandang close house lebih dingin. Ya, bisa merasakan ya. Ada waktu Anda dulu BKL barangkali lebih senang masuk kandang close house daripada kandang open. Ya karena lebih dingin. Sama seperti kalau Anda pakai AC di rumah. Ya, oke, lanjut. Masuk ke bagian inlet. Bagian inlet ini bagian masuknya udara. Mohon kawan-kawan kalau membangun kandang, inletnya tolong nanti bisa diatur naik turun ya. Jadi bisa dibuka udaranya untuk masuk, seberapa volume yang dikehendaki nanti kita bisa hitung dan kita akan bisa memasukkan udara dari inlet seperti yang diinginkan oleh yang dipelihara yaitu ayam. Pada dasarnya hanya begitu ya kandang itu. Kandang itu. Jadi itu yang dikatakan inlet itu bisa ditutup, dibuka, itu memang dikasih celah dulu Pak. Jadi kalau pada saat masih anak ayam, dia kan nggak perlu dingin ya, dia butuh hangat karena dia masih belum punya kestabilan temperatur tubuhnya. Jadi dia butuh hangat. Jadi kalau pada masih TOC itu dibuka hanya sedikit saja, ini 1/4-nya dibuka. Tapi nanti semakin tambah umur, semakin naik terus. Jadi semakin dewasa, semakin terbuka total semuanya. Itu perlu memang diatur supaya udaranya bisa sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh ayam. Ya ini memang mungkin dulu pernah ada yang masuk di kandang DOC. Ada yang pernah masuk di kandang DOC? Belum pernah? Nah dokter. Nah, kalau ada masuk kandang DOC itu pasti di depannya yang inletnya tadi itu pasti ada layarnya. Dan itu layarnya tidak akan dibuka full ya. Pasti sepertiganya yang dibuka. Nanti semakin ayam semakin dewasa dibuka lagi semakin lebar. Itu pentingnya adalah mengatur suhu di dalam kandang. Ya. Terus lanjut. Itu paling-paling hanya ada suatu kotak atau suatu bangunan kayak lorong gitu, kemudian kotak itu diberikan tempat masuknya udara yang namanya inlet. Nah kalau mau didinginkan ya berarti perlu ada namanya sel luarnya, kemudian setelah itu ditarik oleh kipas exhaust fan dari belakang. Jadi bagian depan inlet, bagian belakang outlet. Kawan-kawan semua, banyak cara di dalam close house ini, tapi intinya sama nanti ya, intinya sama. Mau menggunakan teknologi apa saja silahkan, mau menggunakan bangunan tingkat berapapun silahkan, asal teman-teman semua memahami bagaimana cara kerja close house. Karena saya menjelaskan paling dasar membuat close house, maka seyogyanya kawan-kawan memahami tentang ayamnya, tentang yang dipelihara. Jadi ayam ini sebenarnya membutuhkan apa, lalu kandang memberikan apa.
Jadi ada yang membutuhkan, ada yang memberikan. Kebutuhan ayam yang pakan, air, simpelnya begitu. Substrat tentu harus memiliki luas permukaan tertentu dan konsentrasi tertentu. Tapi ini kita tidak bahas karena kita membahas mengenai sistem ventilasinya saja. Kemudian substrat saya contohkan di sini adalah C6H12O6, yaitu karbohidrat, rumus kimia dari karbohidrat. Kemudian di metabolisme dengan oksigen, maka akan timbullah energi untuk hidup dan sebagian nanti dilepas, kemudian menghasilkan residu CO2 dan H2O nanti akan sebagian dikeluarkan. Reaksi kimia ini memerlukan yang namanya kondisi suhu tertentu, kemudian dibantu oleh enzim. Jadi pokok-pokok dasarnya adalah yang pertama, ayam itu makan membutuhkan substrat, yaitu makanannya dan airnya. Kemudian yang kedua adalah oksigen untuk memetabolismenya dalam kondisi tertentu, yaitu suhu tertentu. Yang kemudian yang keempat membutuhkan enzim untuk memetabolisme substrat atau makanan yang masuk. Simpelnya hanya begitu. Lalu kemudian di metabolisme akan menghasilkan energi dan kemudian menghasilkan gas CO2 serta mengeluarkan H2O. Kemudian oksigen yang tadi dibutuhkan, lalu suhu sebagai kondisi yang diperlukan, lalu hasilnya energi CO2 dan H2O, ini harus dipenuhi oleh kandang, terutama adalah oksigen dan suhu. Ini harus dipenuhi. Jadi mindsetnya hanya begitu. Yang kedua tentu membuang energi yang berlebih dari ayamnya atau reaksi biokimia di dalam kandang, ditambah dengan gas-gas yang perlu dibuang, yaitu CO2 dan gas-gas yang lain yang ditimbulkan oleh kandang, serta H2O yang ditimbulkan oleh hasil metabolisme baik oleh ayam maupun mikroorganisme dalam kandang. Nah, jadi simpelnya yang dari ayam, kebutuhan oksigen, kemudian kebutuhan suhu harus dipenuhi oleh kandang. Kemudian yang kedua adalah kandang harus sanggup membuang energi yang berlebih di dalam kandang, kemudian membuang gas CO2 dan H2O. Kemudian kandang tadi harus memenuhi oksigen, suhu, dan harus membuang gas-gas serta energi yang berlebih tadi itu. Dengan cara apa? Dengan memasukkan udara segar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana mekanisme kandang close house memasukkan udara segar. Jadi kalau saya perkecil gambar yang tadi, yang di depan tadi saya perkecil seperti ini, ada bagian outlet, kemudian ada bagian inlet, ini adalah tirainya. Kemudian saya buka bagian atas supaya jelas ada perpindahan udara di sana. Yang warna merah bata ini saya anggap sebagai udara yang masuk. Perpindahan udara dengan kecepatan angin tertentu akan memindah udara satu blok ini, satu bagian dalam satu kandang, membutuhkan lama waktu berapa, yang namanya air exchange. Di satu blok itu hilang seperti ini, satu blok ini hilang, namanya perpindahan udara ini namanya air exchange. Oke, kembali pada pada saat metabolisme, maka ayam harus didinginkan, kalau enggak nanti dia terlalu panas. Ayam itu pada saat memetabolisme makanan itu menghasilkan energi. Bahwa ternyata energi panas yang dihasilkan oleh ayam itu lebih besar dibandingkan yang dihasilkan oleh manusia. Manusia hanya menghasilkan 4,4 BTU atau British Thermal Unit per kilogram.
Kalau ayam per kilogramnya ini menghasilkan 11 BTU atau British Thermal Unit. Bayangkan nih. Nah, maka panas ini harus segera dikeluarkan dengan kecepatan angin tertentu. Jadi kalau kita terlalu panas kan biasanya kasih kipas angin ya, itu untuk menghilangkan panas melalui cara apa itu? Dengan cara menerpa badan kita. Sama dengan ayam juga begitu. Jadi nanti angin ini akan langsung kena ayam, lah ayam kemudian akan mengalami penurunan suhu sesuai dengan nanti yang dibutuhkan ayamnya. Jadi tidak sembarangan kita kasih angin begitu saja, ya enggak juga. Nah, efek angin yang menerpa ayam atau yang menerpa kita, lalu kemudian kita merasakan suhu tidak sebagaimana terbaca dalam termometer, namanya wind chill effect. Umumnya saya sebut dengan suhu efektif. Suhu efektif dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah suhu terbaca, yang kedua adalah kelembapan, yang ketiga adalah kecepatan angin. Kalau kelembapannya terlalu tinggi, maka juga akan kita merasa ungkep ya. Kalau kita kelembapan terlalu tinggi, suhu tinggi, ya seperti mendung nggak hujan-hujan, makanya kita kepanasan. Itu kalau di istilah Jawa namanya ungkep, sumuk ya, karena memang kelembapan tinggi tapi suhunya tinggi. Kita tidak mampu berkeringat akibat kelembapannya terlalu tinggi, sehingga keringat tertahan dalam tubuh seperti kendaraan air radiatornya macet. Jadi sekarang kita telah tahu bahwa ayam ini menghasilkan gas-gas yang tidak berguna bagi ayam tersebut dan membutuhkan udara segar untuk memasuk oksigen dan menurunkan suhu dalam kandang. Nah, menurunkan suhu dalam kandang itu kita mengenal namanya wind chill effect. Mengeluarkan gas-gas dalam kandang kita mengenal namanya air exchange atau perpindahan udara dalam kandang itu. Nah, sekali pindah itu kalau menurut orang-orang itu perpindahan air exchange-nya itu satu kali pindah butuh waktu 60 detik, paling baik 45 detik sekali pindah. Nanti kita akan bahas itu. Mungkin akan berbeda antara pandangan mereka dengan pandangan saya, karena mereka bukan di wilayah Indonesia atau bukan wilayah Asia. Itu akan beda. Oke. Terima kasih. Mohon subscribe. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar. Mohon like-nya juga. Dari saya terima kasih. Mungkin ada yang ingin tanyakan dengan melihat film tadi? Ada yang ingin tanya? Itu prinsip dasar ya pada close house. Jadi sebelum Anda memasuki kandang close house, memang harusnya Anda tahu ya, seperti efek wind chill itu sama seperti kalau Anda mau naik sepeda motor tuh. Jadi kalau Anda mau bonceng sepeda motor, waktu belum jalan itu kan terasa badan kita kan panas sumuk ya. Tapi begitu sepeda motor jalan, maka tubuh kita kan enak, adem, seger. Nah, itulah efek wind chill-nya itu ya. Ada yang ditanyakan barangkali? Atau ada yang mau ingin lebih detail lagi dari itu barangkali? Nah, apa-apa, silakan Anda tanya. Jadi nanti habis ini kita akan bahas mengenai close house tapi pada layer farm, jadi yang apa, ada close house layernya. Nanti film videonya kalau sesuai yang kedua itu
Ya. Ya. Dokter, Ada yang mau tanya kan? tanya. Ya, silakan. Kan yang video sebelumnya itu kan kemitraan ya, Dok. Ya. Kira-kira kalau dari perusahaan itu ada syarat-syarat apa supaya bisa jadi kemitraan gitu, Dok? Syaratnya yang saya tahu ya, syarat pertama yang sering saya tahu itu Anda harus punya lokasi dulu. Pertama punya lokasi, jadi yang ya luasnya cukup untuk berapa ekor kandang yang akan Anda miliki. Ya. Jadi itu pertama, jadi punya lokasi. Dan yang kedua biasanya diminta juga untuk bangun kandang. Kalau bangun kandang kan tinggal sesuai dengan selera Anda. Anda mau bangun yang murah, sederhana, atau yang mahal. Kalau Anda mau mahal ya pakai besi tadi itu. Tapi kalau sederhana ya pakai bambu. Ya. Tapi kalau yang setelah Anda punya lokasi, punya kandang, ke wakil daripada kemitraan, nanti dia akan meninjau lokasinya, cocok enggak. Kalau cocok, dia akan kirimkan bibitnya dulu, bibit, pakan, plus obat, dan vaksin. Nanti pembayarannya akan dihitungkan pada saat panen. Berarti nggak tergantung CV gitu-gitu ya, Dok? Kenapa, Nak? Ya, tergantung sama CV-nya yang mau bermitra kan, Dok? Enggak. Itu biasanya yang saya tahu ya. Dari Konfit kan punya ada BKP. Konfit punya BKP, kalau tadi Pokpan kan ada kan juga namanya ada macam-macam. Namanya banyak lah. PKP sama Ciomas ya kalau Konfit. Kalau Anda pernah lihat merek daging beku yang mereknya Ciomas, itu dari grupnya Konfit. Ya. Sekarang hampir banyak ya. Mitra-mitra itu yang sudah punya cold storage banyak ya. Jadi seperti sekarang ini harga daging kan jatuh ya. Harga daging sekarang tinggal 12.000 ya. 12.000 tuh waduh, ruginya luar biasa ya peternaknya. Karena BIP-nya untuk broiler kalau tidak salah sekitar 24-25 BIP-nya, break even point-nya. Kalau tinggal 12 atau 13, waduh gimana rasanya? Tidak tahu saya bayangkan. Ya. Iya, Dok. Makasih, Dok. Ya, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan yang mau tanya. Ada lagi? Dok, mau bertanya. Ya. Ya, silakan. Halo. Ya. Untuk kalau open house kan hanya bisa bertahan dalam beberapa periode. Ya. Kalau untuk close house itu bisa bertahan berapa lama ya, Dok? Bertahan atau tidaknya kan tergantung dari bahan bakunya, Pak. Anda bahan bakunya apa? Kalau ada bahan bakunya bambu, ya paling 2-3 kali periode bisa. Tapi dengan tambal sulam ya, maksudnya ada yang keropos diganti gitu. Tapi kalau besi bisa agak lama, bisa sampai 3-4 periode bisa. Ya. Itu tergantung bahan bakunya lah, tergantung Anda. Dan jangan sampai terjadi kebocoran di kandang itu. Jadi misalnya airnya sering tumpah atau pakannya juga sering tumpah. Ya, hati-hati karena pegawai kandang itu kadang-kadang bermain juga di situ ya. Anda mungkin kalau Anda pernah lihat yang kandang betelur, Anda sering lihat kan pegawai kandang itu kalau kadang-kadang terutama yang betelur ya, kalau ngasih pakan tuh pasti ditumpahkan ke bawah. Ada tujuannya loh itu. Ada tujuannya. Tahu tujuannya? Enggak tahu? Untuk mengambil sisa pakannya. Oh, enggak. Bukan ngambil sisa pakannya, Mbak. Itu memberi makan kepada ada binatang kecil yang di bawahnya hitam tuh. Tahu? Frankie. Yang seperti hitam, seperti semut tuh. Hitam. Itu kan dia makan si pakan-pakan yang tumpah itu. Dan kalau dia sudah mendekati fase bertelur, kan dia bertelur terus dia akan netes jadi pupa, ulat ya. Nah ulatnya inilah yang dijual di pasar burung beratang itu, tahu? Ulat yang warnanya kuning panjang untuk pakan burung berkicau, harganya 1 kilo itu 35.000 loh.
mahal gitu ya. Jadi itulah kerja rangkap daripada anak kandang. Hati-hati kalau ngawasi anak kandang, kalau memberi makan yang sering tumpah tuh bukan tidak ada maksudnya. Ada maksudnya, itu ngasih makan Frankie-nya itu. Ya. Tahu ya, Anda Frankie pernah lihat ya? Binatang itu yang di kotoran tuh, yang kotoran kan masih ada binatang seperti semut hitam besar. Itu kalau dia sudah fase berubah menjadi pupa, netes, itu bentuknya ulat. Dan ulatnya itulah yang dijual untuk pakan burung itu. Pakan burung. Kalau Anda jalan-jalan ke pasar Genteng lah, atau ke pasar Genteng, pasar Batang, itu pasti ada jual. Di pasar-pasar burung pasti ada. Dan harganya cukup mahal ya. Ya, jadi Anda menghadapi anak kandang itu kadang-kadang Anda juga harus jeli ya, juga mengenai pencurian telur. Itu pintar sekali anak kandang itu. Ya, kamu jangan sampai kalah dengan anak kandang, karena saya juga pernah ngamati itu juga. Saya kan sudah hampir 32 tahun lebih lah di kandang ya. Caranya pintar sekali. Dia kalau ngambil telur nggak mungkin dari satu deret telur ayam itu satu deret itu nggak mungkin diambil semuanya. Paling dia hanya ngambil separuh deret. Hari ini separuh deret, besok pindah baliknya. Besoknya lagi pindah baliknya lagi. Jadi produksinya itu akan tetap konstan sama, terus padahal sebenarnya itu berkurang. Anda nggak tahu tapi ya, tapi berkurang. Terus telurnya itu diapakan? Sama dia dimasukkan, kadang-kadang dimasukkan di ember, nanti dikeluarkan lewat pagar. Dan ini pernah saya jumpai. Ya, tapi risikonya memang kalau kita nemui gitu kan, kita bisa gegeran sama pegawai kandang ya. Itu memang saya sering nemui gitu ya. Jadi kalau sebaiknya kalau Anda sebagai seorang pemilik ayam petelur, sebaiknya Anda mendata per baris. Jadi kalau ada tiga tingkat ya, yang 3 tingkat ya, kalau ayam petelur ya. Kalau bisa per barisnya itu ada data. Baris ini keluarnya berapa, baris ini keluarnya berapa, baris. Dengan Anda catat per barisnya, maka Anda akan tahu, oh produksi saya hari ini kurang berapa, hari ini kurang berapa gitu. Tahu pasti. Dari situ akan tahu. Ini memang kalau untuk jadi polisi kita harus jadi maling juga. Maksudnya tahu caranya maling itu bergerak gimana. Ya. Itu. Iya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Ya. Ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Mengenai broiler ya, habis ini kita masuk yang layer ya, yang layer di. Ada lagi yang mau tanya untuk yang broiler? Sebenarnya broiler sama layer itu kurang lebih hampir sama, tapi seninya kalau di layer itu lebih jelimet seninya karena dia waktunya lebih panjang ya, 90 minggu. Kalau di broiler hanya paling 5 minggu, 6 minggu sudah selesai. Tapi kalau di layer sampai 90 minggu, jadi kita ngamatinya lebih panjang. Sebenarnya prinsipnya sama, program vaksinnya juga sama, hampir sama dengan di broiler. Oke, kalau ada kita lanjut ke yang layer ya, yang kandang dari punya ya, kandang closed house layer. Kita lanjut ke kandang closed house layer ya. Lanjut. Tekno punya kandang Tekno ya, mereknya Tekno. Ini kandang closed house. Ini milik dari PT Jakarta Profit ya. Ini bentar skip dulu ya, skip dulu. Dulunya adalah kandang yang ada di daerah wilayah saya bekerja. Saya lulus tahun 19. Saya alumni 78 sama dengan Wani, dengan Pak Tommy, dengan Sri Kusniati itu sama. Saya lulus tahun 85. Masa saya masih pertama kali lulus, saya bekerja di PT Java Config. Semua kandang di Indonesia pada waktu modelnya seperti ini, tumpuknya seperti ini, tapi bukan dari kawat ya, tapi dari bambu. Sehingga kotoran ayam itu yang dari atas pasti jatuh ke bawah. Sehingga ayamnya, waduh, ayamnya kotor semua. Juga telurnya kadang-kadang juga kotor.
Ini oleh dari luar negeri, oleh Bigtouchment. Jadi kalau ini kebetulan mereknya Techno, kalau yang ini ada yang dari Bigtouchment, itu yang buatan Inggris. Itu dibuat kandang sistem tumbuk gini. Paling maksimum yang pernah saya. Tapi kalau jadi kalau saya pernah dikirim ke Jerman dalam rangka tugas belajar, kirim ke perusahaan Lohmann di Jerman, itu tumpuknya tumpuk 6, dan kalau ngecek atau ngambil ayam yang sakit atau ayam yang mereka jarang ya, karena sehari-harinya mereka sudah bisa memantau komputer. Ini hebatnya ya, kalau luar negeri semua full computerized. Jadi mereka tuh hanya patokannya apa? Mengapa kok minum? Karena kalau cirinya itu apa? Naik. Pasti minumnya naik. Mereka ngeceknya dari minum. Kalau di Indonesia ini pernah masuk di kandangnya di Pokpan atau yang di Madiun atau Magetan, apa pernah mereka mencatat air minum? Pernah mereka mencatat? Saya rasa tidak pernah. Padahal itu sebenarnya kunci utama daripada pemeliharaan ayam bertelur adalah itu berapa kebutuhannya. Kalau ada yang tahu berapa kebutuhannya air minum untuk ayam bertelur ini? Ada yang tahu? Kebutuhannya adalah 2 kali dari pakannya dia. Jadi kalau pakannya dia ayam bertelur kan, ada yang sempat di kandang kan, pernah melihat datanya kan, berapa pakannya? 120 gram per ekornya. Jadi kalau 120 gram berarti pakannya 2 kalinya berarti 240 cc minumnya. Jadi sekarang tinggal ngitung aja jumlah ayamnya berapa, dikalikan 240, maka keluar liternya berapa. Itu patokannya orang luar negeri itu. Jadi mereka dari meteran air itu mereka tahu. Oh ini ayam saya ini lagi sakit nih. Kok minumnya kok banter banget. Ya. Jadi mereka setelah selebihnya mereka jarang, boleh dikatakan tidak pernah masuk kandang ya. Mereka cukup melihat pantau dari kebutuhan air minum. Mereka kalau ke kandang itu hanya khusus ngambil ayam yang mati-mati itu. Naik sepeda yang tinggi, bisa putar-putar itu. Dia ngambil ayam yang mati, tinggal tulangnya doang. Kadang-kadang dia sering terjadi begitu. Ya. Jadi kalau kadang kan berbeda ya dengan orang di sini. Kalau orang di sini kan karena mereka tidak pernah menghitung kebutuhan minum, akibatnya mereka tidak akan tahu apa yang terjadi pada ayam saya. Minumnya ayamnya lebih. Ini sekarang mulai ditingkatkan di beberapa lokasi di Pasuruan. Mereka sudah memasang, adalah sebenarnya murah loh ya. Itu murah ya. Beli loaan meteran air minum murah sekali. Tinggal mereka pasang di masing-masing jalurnya itu, mereka akan tahu berapa sih meteran kubiknya air minum. Ya. Ini kalau Anda mau, nanti Anda punya ayam bertelur, sebaiknya dihitung air minumnya. Di luar untuk yang mencuci-cuci ya, maksudnya yang khusus untuk minum sendiri, yang untuk cuci sendiri. Yang untuk minum harus Anda tahu. Ya. Oke, terus kita lanjut.
skip dulu. Ini pakannya mereka pakai ban berjalan ya. Jadi maksudnya pakannya bisa berjalan, pakai ban berjalan. Jadi setiap ini sekitar 1,5 jam dia akan nyala. Kalau dia nyala maka dia akan siap dengan makan juga. Jadi ini merangsang untuk makan pada ayam juga. Jadi kalau ban itu berjalan maka mereka siap akan makan. Ya terus. Are free from any hooks for floor support. The floors are uniquely supported with underhuggers, and the perches are placed so that the birds can. Kalau Anda lihat besi kuning di tengah-tengah itu adalah untuk melebarkan luas kandang. Artinya ayam itu tidak harus di bawah semua, tapi ada yang naik ke atas. Jadi otomatis kandang akan semakin longgar. Ya. Jadi itu ada tujuannya ya, bukan ada tujuannya. Dengan dimasuki besi-besi di tengahnya itu adalah untuk meluaskan per meter persegi ayam. Ya, terus. In the colony without hindrance. Just look how easily the birds move under or over the perches. Skip dulu. Ini adalah hovernya pada ayam petelur ya. Hovernya itu tempat pakannya dia akan berjalan pakai ini. Jadi ini pertama diisi di belakang itu diisi dengan pakannya, terus dia akan berjalan ke arah berlawanan itu. Ya. Dan mereka pakai ban karet, ban plastik ya, supaya tidak bising. Jadi peternak ayam akan hafal dengan suara gemuruhnya bannya daripada hover ini. Jadi sambil jalan mereka akan mengisi tempat pakan. Ya, oke, terus lanjut. The Techno wider colony holds 100 or 50 birds and incorporates an internal feed trough situated at the front in the light area and in full view of the stockman. As the hopper passes up to 8 times a day, the birds are immediately attracted to the inlet, and within minutes the food is distributed along the trough. See how the birds have free access even when there is a bird perching on the perch above. Ya, Anda lihat tadi ini ya, mereka naik ke besinya itu tujuannya adalah supaya yang di bawahnya longgar juga, jadi tidak terlalu padat. Tadi di bawahnya tempat pakan tadi ada tempat ban berjalan untuk telur. Jadi telurnya mereka juga akan diambil langsung oleh ban berjalan. Nanti dikumpulkan di ujung, ditampung di situ di ujungnya dengan memakai alat seperti katrol kecil itu. Dan nanti di depan baterainya tadi sudah siap alat timbangan telurnya. Jadi kalau di luar negeri itu biasanya langsung terukur berapa timbangan telur yang diharapkan. Jadi mereka akan membagi atas yang diminta berapa. Ada yang minta 50 gram atau minta 60 gram atau minta 70 gram. Jadi itu pasti akan tertimbang dan langsung masuk ke di-split langsung di situ. Jadi mereka sudah praktis di situ. Ya, terus lanjut, Mas. Another special feature is the Techno scratching mat, situated at the front of the cage in front of the lights. Again, the hopper places feed in a specially designed cup over the mat. See how the birds readily use the mat, which is always kept clean. Ya, skip, Anda lihat dulu ya, di bawah itu adalah kotorannya. Kotorannya ini juga biasanya pakai ban berjalan juga. Jadi mereka akan dikumpulkan nanti di depan daripada kandang atau biasanya diputar di belakang dan akan ngumpul di belakang kandang dan langsung akan masuk ke tempat penampungan kotoran
Kalau di luar negeri, di Jerman yang baru saya lihat, dari tempat penampungan ini langsung dibawa oleh ban berjalan juga menuju ke tempat pengolahan. Akan diproses limbahnya menjadi pupuk. Ini kalau di luar negeri ya, yang saya tahu dulu. Kalau di Indonesia mungkin belum ada ya yang sampai ke situ. Ya, ya lanjut terus. In systems over 3 tiers high, we offer lux, which are... Skip dulu mas, skip dulu. Anda lihat di sini ya, lampunya bisa naik dan turun sendiri. Ini otomatis, karena dia akan membagi sinarnya itu untuk yang di kandang atas, paling atas sendiri, kandang tengah, dan kandang paling bawah. Dan ini belum ada di Indonesia yang mereka menyesuaikan, karena lampu ini dibutuhkan hanya 40 lux untuk ayam bertelur ya. Tidak lebih dari 40 lux. Kalau lebih dari 40 lux, maka yang terjadilah efeknya lah kanibal. Ya. Jadi kalau kanibal kan susah kita mencegahnya ya. Kalau terlalu terang juga akan susah, terlalu gelap juga tidak mau makan. Ya, ini. Jadi lampunya secara otomatis dia akan naik turun. Ya, terus. Operated automatically or can be moved manually by pressing a button at the end of each stack, allowing the stockman extra light to inspect the bottom rows or move them out of his way when using the inspection trolley. The unique Techno inspection trolley allows the stockman to inspect the higher tiers. Ini adalah caranya mereka ngecek adanya kelainan-kelainan di dalam kandang. Jadi mengenai apa tempat telur, apakah berjalannya dengan sudah normal, tempat pakan apakah sudah normal, ya. Jadi ini semua sudah diatur oleh mereka dan lihat kalau yang di luar negeri pegawai semua pakai jas ya. Kalau di Indonesia kita paling hanya singletan doang, ya. Bedanya dengan di sini ya. Kalau di luar negeri semuanya serba pakai jas. Ya. Waktu saya berkunjung ke Jerman juga semuanya pakai gini. Tidak ada yang pakai singletan di sini. Ya. Lanjut. With ease. Normally you would move the trolley by placing your... Inilah satu, selain pakai sepeda juga pakai troli seperti gini ya. Dipraktis sekali mereka. Tapi terus terang untuk membuat kandang seperti gini harganya jangan ditanya. Ya. Karena semuanya ini besi semua ya. Ya, ini semua besi semua. Tapi memang kalau sudah jadi enak mas, kalau sudah jadi. Tapi kalau masih pertama kali membuatnya, aduh, kelenger di sana. Ya lanjut. Hand off and move the trolley forward. Just for demonstration purposes, see how easily the operator moves the trolley with just one finger. Ini adalah pengontrol penampungan untuk mengangkat telurnya ke tempat telur yang di depan kandang tadi. Jadi pakai ban berjalan sampai di depan itu dia akan naik lewat itu terus diputar ke depan. Ya. Terus lanjut.
Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan mengenai teknologi dari merek Tekno ini. Ya, ini memang canggih ya, alat-alatnya canggih banget. Dan mungkin di Indonesia yang punya nih satu di daerah Sukowono, Jember, dekat perbatasan dengan Bondowoso itu ada peternak satu yang punya ini Tekno ya, mereknya Tekno. Dan dia yang paling, kalau yang saya lihat paling hebat, tapi tidak selengkap ini karena dia tidak memakai troli yang untuk ngecek ayam itu. Ya, tidak memakai troli yang untuk ngecek ayam itu. Tapi yang lain-lainnya dia pakai semua. Ya, termasuk. Ada ikut naik loh ya, jatuh kamu. Aku naik kan. Aku. Kau usah teriak-teriak. Lanjut, terus. Ini yang mana ini? Ini saya rasa ini buat tambahan dulu ya nanti ya tambahannya. Tapi kalau Anda mau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada yang ditanyakan? Dari kandang layer tadi. Kalau di starternya dia dalam bentuk baterai juga, tapi tidak tumbuk satu tumbuk. Ya, kalau kandang layer memang tumbuk sampai 3 sampai 4, bahkan sampai 5 ya, ada yang sampai 5. Kalau di starter covernya enggak ada. Ada yang ingin tanyakan? Yang pengen tanya? Ini kalau Anda mau membangun sistem ini, ya itu tadi modalnya yang cukup gede. Ya. Enggak semurah yang dibayangkan. Tapi memang lebih praktis ya, lebih. Hanya listriknya besar. Ada yang mau tanya? Barangkali? Yang tadi itu telurnya nggak diinjak ayam lagi? Enggak dong. Kan itu dia di luar kandang ayamnya, di luar tempat pijakannya itu. Dia ngelundung ke depan dulu. Jadi dari bertelur dia akan ngelundung ke depan dulu, lalu baru depan berjalan. Ya, beda dengan jalurnya ayam. Itu? Tapi misalnya kalau ayamnya bertelur di tempat yang tadi, yang warna kuning-kuningnya itu. Kenapa? Oh, di atas. Kalau misalnya itu, enggak mungkin. Ya, gimana caranya dia mau bertelur? Ayam itu bertelur pasti dia akan minimum dia akan seperti ayam mau mengerem gitu. Dia akan jongkok dulu untuk menekan telurnya, kan dia jongkok dulu. Nggak mungkin di besinya yang kuning, nggak mungkin ya. Ya. Pernah ngamati ayam bertelur, sedang bertelur, mau bertelur? Pernah? Belum pernah? Harusnya Anda nunggu nih. Kalau boleh tahu, Anda pernah melihat satu butir telur tuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk dari tubuh ayam keluar ke tubuh ayam? Taunya 1 hari 1 kali, Dok. Ada aja langsung tiba-tiba di kandang. Berapa lama? Kalau menurut teori katanya 26, 24 sampai 26. Enggak lah, sampai 26. Oh. 3 jam. Pembentukannya sampai dengan dikeluarkannya itu 23 jam. Jadi tidak mungkin 1 ekor ayam bertelur 2, tidak mungkin. Iya. Kalau bertelur 2 berarti itu 2 hari sekali berarti ya. Ya. Terus ada yang mau tanyakan lagi? Dokter mau bertanya. Ya. Saya penasaran, kan ada dok yang itu untuk jual
telur, isi kuning telurnya itu 2. Itu mekanismenya gimana itu? Oh, mekanisme. Kok bisa begitu? Terus Apa udah mulai ini- diternakkan juga? Loh, enggak Apa usah. Itu memang normal terjadi, terutama pada ayam-ayam yang sering mengalami kaget. Contohnya pada saat mendekati Idul Fitri, di mana orang banyak nyuwun mercon. Ya, nanti pada saat ayamnya ngeden gini, dua orang kaget langsung telur yang mau keluar naik lagi. Ya, yang masih dalam perjalanan di tubuh alveoli tiba-tiba naik lagi dan dia akan dibungkus kembali oleh albumin kembali. Hingga kadang-kadang isinya 2. Dan itu sering terjadi pada breeding, sering ya. Tapi kalau pada ayam-ayam yang banyak mengalami stres, maka dia juga akan sering terjadi. Itu senangannya bakul martabak ya. Karena bakul martabak senang yang kuningnya 2. Ya. Ya. Sudah, wah saya yang kasih ingin penasaran lagi tanya gitu. Pernah lihat ayam kanibal? Kanibal pernah lihat? Kalau ayam kanibal itu kan biasanya terutama karena cahaya yang terlalu terang ya dari yang mengenai sinar matanya ke arah matanya lebih dari 40 lux gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Yang lain? Dokter, saya mau bertanya, dokter. Ya. Untuk keluar masuknya udara dari yang ayam broiler sama ayam layer itu bisa disamakan atau tidak ya, dokter? Kayak maksudnya? Kan kalau ayam broiler tuh keluar masuknya tuh lebih banyak gitu kan, dokter. Kayak ya kalau untuk ayam layer sendiri itu apa gimana sistem mekanisme untuk sama, Mbak, sama. Oh, disamain semua ya, dokternya? Sama. Berarti sama-sama butuh banyak udara juga. Tapi saya tadi lihat yang di Tekno itu kayaknya kok lebih padat ya, dokter, daripada yang di broiler gitu, atau perasaan saya saja? Sama. Kayaknya sekarang saya ingin tanya pada Anda, pernahkah Anda mengamati anusnya ayam itu? Iya. Pernah Anda lihat mengamati anusnya ayam? Pernah, dokter. Nah, sekarang saya tanya ya, mengapa anusnya ayam itu selalu bergerak-gerak seperti seorang kakek atau nenek yang tua yang pipinya kempot tuh? Ya, selalu bergerak terus. Kenapa itu? Pernah lihat nenek atau kakek yang sudah peyot ini, pipinya peyot? Kan dia masih bergerak terus kan, seolah bergerak terus. Ya, kenapa itu? Kalau di ayam ya, bukan di neneknya. Kalau neneknya lain ceritanya. Di ayam. Pernah terbayang? Belum, dokter. Apa itu terkait sama pengaturan suhu di dalam tubuh ya, dok? Enggak. Kamu tahu kantung udara di dalam tubuh ayam ada berapa? Ada yang di cervicalis, ada di cranialis. Yang cranialis itu di dekat sayap depan, ada yang di caudalis, ada yang di ventralis yang dekat hati, sama yang di caudalis yang di dekat ekor ya. Nah, ayam tuh bernafasnya ini ya, terus aja. Saya yang kali ini dengan yang sebelum-sebelumnya itu agak sedikit berbeda. Kalau yang sebelum-sebelumnya saya kasih videonya tentang cara bernafasnya ayam itu yang lewat kantung udara ya. Jadi kalau ayam itu bernafas dari kantung masuk ke paru-paru, tapi tidak terjadi pertukaran oksigen. Ya, pertukaran oksigen itu kan terjadi setelah masuk paru-paru, dia akan terus ke belakang sampai ke kantong udara yang paling belakang sendiri yang dekatnya anus. Ya, baru dari dekatnya anus dia kembali lagi ke depan, masuk paru-paru lagi. Nah, disitulah baru terjadi pertukaran oksigen dan CO2-nya. Ya. Nah, itulah yang terjadi sehingga gerakan daripada anus anusnya itu akan bergerak-gerak seolah-olah seperti orang lamuti gitu. Pernah yang terbayang seperti orang tua yang kempot itu pipinya itu geraknya seperti orang lamuti gitu. Ya itu sama seperti itu.
Coba kalau Anda percaya, Anda kalau nanti pas pulang ke desa atau ke mana Anda amati, gerakannya masih seperti orang ngelamun gitu. Ya itulah bernafasnya ayam. Semakin Anda gertak misalnya, dia akan semakin cepat gerakannya. Ya, itu karena dia terbayang kan Anda selama ini? Tidak terbayang kan? Anda bisa mendapatkan videonya itu dari yang sebelumnya ini, sebelum pandemi corona ya. Setelah pandemi corona kan nggak ada kuliah tatap muka ya. Dulu sebelum pandemi itu saya berikan videonya, ada gambarnya. Bagus sekali itu belum ada yang punya ya. Gambar videonya itu belum ada yang punya. Sayang, nanti kalau Anda bisa kenal dengan Mas Dio, tahu ya? Mas Dio tahu ya? Tahu, dokter. Nah, coba minta Dio. Dia punya gambarnya cara bernafasnya ayam yang dari Pak Prabowo, itu tahu pasti. Itu khusus sekali untuk mengapa sih pantatnya ayam kok bergeraknya seperti orang bibirnya nenek yang kelamut-kelamut gitu. Ya itu karena itu. Ya moga-moga nanti Anda bisa dapatkan. Ya syukur kalau Anda bisa dapatkan, maka itu Anda akan semakin tahu ya mengapa terjadi begini. Dulu saya juga waktu kasih kuliah juga tidak terbayang gitu ya. Saya mendapatkan video ini baru tahun lalu loh ya. Jadi baru satu tahun saya baru bisa mendalami. Oh iya, kok tidak terbayang di pikiran saya kok ada kantong udara di situ. Gitu. Ya, ini memang pengalaman ya. Ini mungkin seperti Bu Arimbi sendiri tidak tahu, Pak Tommy sendiri juga tidak tahu, karena tidak pernah lihat gambarnya juga. Ya, kalau sudah pernah lihat gambarnya pasti akan tahu. Ya, kalau Anda punya teman ya, kalau tadi Anda punya kenal dengan Mas Dio atau siapa, Anda bisa minta. Ya. Minta ngopi lah. Karena gini ya, masing-masing angkatan tidak akan sama. Jadi angkatanmu nanti ini dengan angkatan setelahnya ini mungkin juga akan berbeda materinya. Karena setiap angkatan itu pasti akan berbeda ya. Bukan saya milih-milih senang atau enggaknya, bukan. Tapi saya menyesuaikan dengan kondisinya itu. Ya. Ini hari ini sudah jam 10 lebih nih ya. Tidak terasa ya, kita hampir 2 jam lebih ya. Ini gimana? Mau diteruskan atau ada yang mau tanya? Bebas? Monggo silakan. Karena pengalaman dokter hewannya masing-masing. Semakin Anda lama, maksudnya semakin panjang pengalaman di lapangan, maka ini akan terekam dengan secara otomatis ya. Ekstremitas, bulu leher, kulit kaki. Ini secara otomatis akan terekam dengan baik. Kalau Anda tidak punya pengalaman, tidak akan bisa pasti. Ya, ini adalah secara otomatis langsung akan. Tapi kalau Anda ingin mencari pengalaman, ya Anda catat ini ya. Ya. Terus ini adalah pengamatan kondisi umum gimana, apakah menggerombolkah ayam itu atau mencar terlalu menjauh. Terus periksalah bobot badan ayam itu gimana. Juga termasuk intake-nya ayam. Ingat lihat kondisi kakinya, apa kering atau basah. Juga pada feses yang menempel, apakah ada feses yang menempel di anusnya. Ya. Terus ini sebaiknya Anda punya perlengkapan yang lengkap ya. Perawatan bedah itu meliputi gunting, skalpel, pinset, ya. Kalau bisa punya dua bentuk, satu yang tajam-tajam guntingnya, satunya tajam tumpul. Juga pinsetnya, satu yang pinset anatomis, satu yang pinset bedah. Ya. Kelengkapan memeriksa, jadi kalau stetoskop tidak perlu, ya. Kesediaan tempat dan alat fotonya. Ini dokumentasi ini perlu ya, karena biasanya pada kasus yang penting dan urgent kita selalu nggak bawa kamera.
Tapi pada saat kita mbak kamera tidak ada kasus yang urgent. Ya. Ini sering terjadi ya. Terus lanjut. Ini prinsip pemeriksaan bedah bangkai. Jadi ya ini memang kalau yang belum pengalaman harusnya kita ikuti aja inspeksi, palpasi dan insisi. Ini perlu ya. Tapi kalau yang sudah pengalaman akan terasa sendiri secara otomatis dia akan terasa. Terus, nah ini nekropsi ya. Nekropsi kalau Anda biasa seperti gini jongkok gini oke. Anda muat ada meja oke. Ya, siapkan insetnya dengan baik. Juga gunting-guntingnya, gunting bisa gunting yang tajam-tajam, tumbul-tumbul ya. Oke, terus. Oh, kalau ini jangan, ini ya semedi. Pengobatan yang baik itu tepat diagnosanya, jenisnya obatnya tepat, dosisnya tepat, aplikasinya tepat, dan tepat waktu pemberiannya. Ini perlu bagi Anda yang dengan ilmu farmakoterapi, farmakologi, farmasi, ini sangat penting sekali. Ya. Terus, tepat diagnosa, karena sering bakteri yang berbeda ternyata menimbulkan gejala klinis yang sama. Diagnosa tidak hanya pada pengamatan di lapangan, namun harus didukung dengan bedah bangkai, anamnesa, recording, dan pemeriksaan lab. Oleh karena itu, sebelum ada keluar hasil lab, jangan Anda mengatakan itu diagnosa. Ini pentingnya perkataan diagnosa. Terus, biarkan saya yang salah, dapat menyebabkan pemberian obat yang salah. Jadi, sebaiknya diagnosa itu harus sudah ada hasil labnya. Terus, nah ini recording harus ada di sebelah kita. Jadi pada saat bedah bangkai, maka catatan anamnesa itu harus ada di sebelah kita. Jadi kita bisa mengurut kejadiannya. Terus, nah ini CRD atau SNOT atau SAS. Ya, kalau SAS itu biasanya bengkaknya itu dia seperti tanduk ya. Tapi kalau SNOT bengkaknya di depan mata, jadi arah ke depan matanya itu, tidak arah depan. Tapi kalau CRD ini di bawah mata. Tapi ini memang semua harus pengalaman di lapangan ya. Kalau Anda tanpa pengalaman di lapangan, Anda tidak akan bisa. Nah, terus ini patologi omfalitis. Apa sih omfalitis itu? Kalau menurut Anda istilahnya ada apa? Omfalitis? Radang pada tali pusar apa ya? Pusar. Radang pada tali pusar. Pusar. Ya. Betul itu radang tali. Kalau yop infection ada di mana itu? Apa bedanya dengan yop infection? Kalau omfalitis itu radang pada tali pusar, betul ya. Tapi kalau yop infection itu adalah radang pada kuning telurnya. Jadi biasanya anak ayam kan selalu dilengkapi dengan kuning telur. Bukan untuk cadangan makanan, tapi adalah cadangan dari induknya untuk kekebalan pada anaknya. Ya. Ini proses pada proventriculus. Ya. Ini biasanya dulu kalau pada ayam kita adalah ngomong NT, tapi NT sekarang jarang terjadi gini. Terus, sering kali kasus yang terjadi ini adalah gabungan dari beberapa penyakit ya. Ini memang sering terjadi, oleh karena itu kita
harus ekstra hati-hati sebelum kita menentukan diagnosanya itu apa. Sebaiknya kita gabungkan dulu dengan sebelum-sebelumnya, jadi bagaimana duduk ujinya, pakannya gimana, kondisi kandang gimana, cuacanya gimana, manajemennya gimana, itu semua harus bergandengan ya. Oke, terus yang kalau CAV ya, kalau CAV itu lihat area di ketiaknya, sayapnya itu ada warna hitam nggak? Kalau ada warna hitam pasti itu lah CAV. Kalau kotoran hitam ada anus, biasanya memang terjadi karena oksidasi daripada darah yang keluar. Ya. Oke, terus. Udah? Ini banyak. Sudah ngantuk belum teman-teman ini? Ada yang ngantuk? Nggak sedikit ya. Oke. 4 jenis obat. Ini obat itu memang kita harus hati-hati ya, karena tadi yang saya bilang, kalau obat antibiotika, golongan tetrasiklin, amoxicillin, Anda gabung dengan vitamin yang bersifat asam, jangan dicampur, itu pasti akan rusak. Jika spektrum luas, jangan dicampur dengan spektrum sempit. Itu aja. Ya, saya dulu terus aja, obat ini adalah obat pelajaran yang paling saya sukai. Nggak tahu Anda suka dengan obat atau enggak? Pelajaran farmakologi, farmakoterapi itu paling menyenangkan bagi saya dulu ya, atau Anda ya. Oke, terus lanjut. Dosis obat juga harus tepat ya, jadi obat itu akan menentukan efeknya cara apa itu. Jangan kurang, tapi jangan kurang berlebih ya. Terus langsung ya. Ya, itu kan hanya untuk asumsinya orang aja, Pak. Asumsinya itu hanya biar cepat waras istilahnya, ben dosisnya didok. Tapi ingat ya, ada dosis toksik ya. Kalau Anda lipatkan 2 kali, risikonya adalah toksis, keracunan. Ya. Tapi jangan pula Anda di bawah dosis, karena itu akan menimbulkan efek kebal atau apa. Kelebihan juga jelek, kekurangan juga jelek. Ya, oke. Terus kalau ada, ini takar aturannya ya, hati-hati kalau nakar obat di Parayaman ini, karena kebanyakan biasanya ngawur orang-orang, berbeda dengan kamu yang ngomong. Ya, terus ini ingat-ingat ya, kalau Anda terutama yang hidup di daerah tepi pantai, itu air laut, artinya di situ kita harus hati-hati mencampurkan airnya. Icipi dulu airnya apa asin atau tawar. Ya, juga air yang di puncak gunung itu juga akan berbeda, biasanya sifatnya adalah basah. Ya, jadi kita harus melihat bagaimana kondisi air minum diminumkan. Ya. Jadi apakah di puncak gunung, atau ke laut, atau di tanah datar biasa. Ya, oke. Terus ini ngukur pH-nya tadi ya, dan kandungan klorinnya. Ini memang kalau kita memberikan obat klorin untuk desinfektan, maka kita harus tahu dosis klorin itu berapa. Ini ada alatnya, tapi alatnya ini satu ini harganya 8 juta. Mahal, cukup mahal. Saya dulu diberi satu apa? Orang yang dipercayai di COVID dulu dikasih 2 orang, saya sama teman Jakarta gitu. Terus ini waktu pengobatan ini penting juga ini, jadi Anda harus hitung dosis per kilogram berat badan. Mengenai pembagiannya, kalau Anda membagi 2 pagi dan sore, langsung bagi 2. Jadi tapi
aturannya adalah per kilogram per badan. Kalau Anda mau bagi dua, jadi satu tetap pagi hari, sore hari. Ya. Jadi tetap yang terbaik adalah kilogram berat badan. Oke? Terus? Untuk pencegahan ini memang sulit ya, kita kadang-kadang mau ngomong ini pencegahan ataupun pengobatan. Kadang-kadang antara dosis pencegahan dan pengobatan ini bagi orang yang jualan obat itu sebenarnya adalah pencegahan, karena dia semakin lama penggunaannya semakin laku, semakin banyak obat yang dibeli. Tapi kalau pengobatan itu kan relatif terbatas waktunya, tidak banyak. Ya, oke. Lanjut satu kali lagi. Nah, ini yang teman-teman di lapangan ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Cukup ngantuk ya. Ini materi ini sebagai cadangan saya kalau misalnya waktunya sisa cukup panjang. Tapi kalau waktunya sisanya pendek, terlalu mepet. Ada yang mau tanyakan barangkali? Udah? Kalau ada, kita. Bagaimana, Mbak? Cukup? Ada pertanyaan teman-teman? Sudah ngantuk tadi, sudah capek, sudah lemes. Ya, sudah lemes. Biasanya gitu kalau sudah terlalu lama, lemes, akhirnya ngantuk. Nah. Kalau diteruskan tidur, pastilah tidur. Ya itu dibaca aja lah, sambil santai dibaca aja. Kan materinya saya berikan kepada Anda semua. Ya. Tapi materi itu setiap angkatan pasti berubah. Jadi angkatan Anda sebelumnya itu pasti berubah. Ya. Itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri karena waktunya sudah sekarang jam berapa? Jam 11. Iya, 11. Sudah, kalau tidak ada, kita akhiri. Bisa? Bagaimana, Mbak? Ya, sudah bisa dia akhiri? Sudah bisa. Tidak ada yang tanya lagi? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Sayang kita tidak ada prakteknya, kalau ada prakteknya lebih nyaman lagi. Iya, dokter. Ya. Saya terus saja saya beritahu ya, materi saya itu ada tersimpan di folder di sini. Hadis saya ini ada yang 503, satu lagi ada hadis yang 1 tera ya. Yang selama saya kunjungan selama 32 tahun dulu, materinya ada di sini semua. Yang di lapangan, termasuk pengalaman saya dulu di luar negeri juga silakan ini. Saya pernah ke Jerman, ke Amerika, ke Belanda, ke Inggris pernah, ke Denmark juga pernah, terus ke Asia, Hong Kong, Thailand, Brunei, terus Malaysia pernah. Dengan pengalaman dengan berbagai kasus yang nggak sama, ya. Itu memang menangnya saya di saat menang pengalaman gitu. Saya lebih dulu mengenal dibandingkan Anda. Tapi mengenai kepintaran belum tentu ya. Mungkin Anda lebih pintar dari saya. Ya. Oke, saya akhiri. Bisa, Mbak? Ya, dokter. Bisa. Ya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan kita ketemu. Kalau misalnya mau tanya, ya via phone aja silakan. Ya. Baik, dokter. Kan nomor telepon saya berikan kemarin. Ada di kontingnya juga ya, kontingnya punya. Iya, dokter. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Oke.
Oke. Terima kasih dokter. Terima kasih kembali dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Ya, oke ya, sudah akhiri. Dokter. Sekian hari ini teman-teman.